Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita ada bersama-sama untuk mengikuti rapat paripurna pada malam hari ini. Atas nama pimpinan DPRD, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah hadir yang mengikuti acara paripurna, khususnya Saudara Wakil Bupati yang bersama-sama mendorong terlaksananya rapat paripurna pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut paripurna penyampaian pandangan umum fraksi yang dilaksanakan sore hari tadi, Senin tanggal 19 Mei. Adapun agenda paripurna malam hari ini adalah paripurna penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas diajukannya raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2024. Untuk itu marilah rapat paripurna ini segera kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025. Tepat pukul 19.36 WIB, rapat paripurna DPRD secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, untuk efisiensi waktu, marilah kita ikuti penyampaian jawaban Bupati terhadap PU fraksi atas diajukan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2024. Untuk itu yang terhormat Saudara Wakil Bupati dipersilakan. Sebelum kami sampaikan jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas diajukannya raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024, kami menyampaikan permohonan maaf pada Bapak sekalian dengan terhormat pimpinan. Sedianya Bupati akan hadir secara pribadi, tetapi pada malam ini beliau ini ada acara bersamaan sehingga diwakilkan kepada Wakil Bupati. Baik Bapak Ibu saya hormati, kami bacakan terkait tambahan penjelasan Bupati. Tambahan penjelasan Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap diajukannya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Saudara Sekretaris Daerah beserta para asisten, staf ahli, dan seluruh pejabat komponen pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Saudara Camat, Lurah, Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi, teman-teman media cetak maupun elektronik, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam agenda penyampaian tambahan penjelasan eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 yang telah disampaikan oleh yang pertama fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, kedua fraksi Kebangkitan Bangsa, ketiga fraksi Demokrat, 4 fraksi Golkar, 5 fraksi Gerindra, 6 fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan. Eksekutif menyampaikan terima kasih dan menghargai kepada fraksi yang terhormat atas kerja kerasnya mencermati dan meneliti raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2024. Eksekutif juga menyampaikan terima kasih kepada fraksi-fraksi
yang telah memberikan apresiasi kepada eksekutif dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK selama 13 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Eksekutif menyadari bahwa pencapaian opini wajar tanpa pengecualian bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, eksekutif akan terus berkomitmen untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih guna mencapai kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya eksekutif juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi yang terhormat atas apresiasinya terhadap realisasi pendapatan yang telah melampaui target yang telah ditetapkan, dan pada prinsipnya pendapatan daerah tersebut diperuntukkan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Terhadap pertanyaan yang sama oleh beberapa fraksi yang terhormat, sehingga untuk efektivitas dan efisien waktu, eksekutif perlu menanggapi sekaligus antara lain: 1. Terhadap pencapaian target retribusi dan nilai PAD yang sah yang masih rendah dibandingkan dengan capaian pendapatan pajak daerah, perlu eksekutif sampaikan bahwa keberhasilan pencapaian target pajak salah satunya dipengaruhi dari inovasi digitalisasi. Hal ini akan menjadi fokus eksekutif juga terhadap implementasi digitalisasi pada sektor retribusi daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah ke depannya. Eksekutif sangat terbuka untuk duduk bersama mencarikan solusi dari permasalahan yang selalu sama dari tahun ke tahun. Ini eksekutif akan berusaha melakukan terobosan dan perbaikan guna meningkatkan pencapaian pendapatan asli daerah sehingga perlahan meningkatkan kemandirian fiskal. Eksekutif akan terus berupaya meningkatkan penerimaan asli daerah terutama pada sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Di antaranya melaksanakan pemeliharaan atau memperbarui fasilitas, sarana dan prasarana objek retribusi dengan harapan mampu meningkatkan pencapaian penerimaan. 2. Menyusun proyeksi pendapatan sesuai dengan indikator makroekonomi, kebijakan yang berlaku serta potensi yang ada dengan membuat peta potensi dan pemanfaatan database. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan membuat sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. 5 adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait dengan retribusi daerah. Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan kekayaan daerah. Terakhir adalah kolaborasi antar OPD penghasil di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun instansi pemerintah atau swasta yang memiliki peran dalam pengoptimalan dan peningkatan pendapatan asli daerah. 2. Selanjutnya terhadap simpaton anggaran 2004, eksekutif sampaikan bahwa kedepannya akan lebih memperhatikan fungsi perencanaan dengan lebih meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan menetapkan target capaian kinerja yang terukur serta memiliki korelasi langsung dengan capaian dari program maupun keluaran dari kegiatan dimaksud. Berbagai upaya dan kerja keras terus akan kita tingkatkan ke depannya. Di antaranya, eksekutif akan merasionalkan jumlah pagu anggaran dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatuhan, dan penghematan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya terhadap saran pendapat dan pertanyaan dari fraksi-fraksi terhormat dapat eksekutif sampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut. Romawi 1, penjelasan atas pemandangan umum fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertama-tama izinkan eksekutif menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi PDI Perjuangan atas apresiasi, masukan serta perhatian yang diberikan terhadap raperda pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Selanjutnya, terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan dari fraksi yang terhormat, dapat disampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut. 1. Terhadap saran fraksi yang terhormat atas keterlambatan pembayaran dalam kegiatan pembangunan yang terjadi sampai awal tahun 2025 telah menjadi perhatian eksekutif dan telah dilakukan berbagai upaya perbaikan serta akan terus dipacu penyerapannya melalui percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan di lapangan. Namun dengan tetap berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya, mengingat pencairan anggaran yang lambat akan berdampak pada perekonomian di daerah. 2. Selanjutnya terkait kinerja Pudam dalam hal semakin meningkatnya biaya beban kantor dan beban BPM Pudam dari tahun ke tahun, dapat disampaikan bahwa beban biaya kantor Pudam naik dari tahun ke tahun dikarenakan adanya pembayaran penambahan tenaga outsourcing untuk pembacaan meter air pelanggan dan penagihan tunggakan rekening. Hal ini seiring dengan makin bertambahnya jumlah pelanggan setiap tahunnya. Selain itu, untuk beban atau biaya BBM yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan adanya penambahan pengadaan genset setiap tahunnya yang juga berdampak pada pembelian BBM untuk mengoperasikan mesin genset dimasuk pada saat listrik dari PLN untuk penghasilan pompa mengalami gangguan atau pemadaman. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan pasokan air 24 jam kepada pelanggan. 3. Terkait saran fraksi yang terhormat atas adanya diversifikasi usaha untuk menggenjot pendapatan asli daerah dari Pudam, yaitu dengan melakukan kajian pendirian pabrik AMK air minum kemasan, dapat disampaikan bahwa Pudam Banyuwangi belum membangun air minum dalam kemasan karena mendukung program untuk tidak menggunakan bahan minuman yang menghasilkan sampah plastik atau zero plastik. Berdasarkan hasil studi banding ke beberapa Pudam yang memproduksi AMDK, hasilnya hampir seluruhnya tidak mendapatkan profil atau keuntungan dari usaha tersebut. Sehingga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD Pudam Kabupaten Banyuwangi berupaya meningkatkan cakupan pelayanan dengan menambah pelanggan baru, memperluas jaringan pipa distribusi bertujuan untuk mendapatkan pelanggan secara maksimal, melayani penjualan dengan mobil tangki untuk pengisian depo-depo air isi ulang. 4. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas atensi fraksi PDI Perjuangan terhadap angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi AKB menjadi komitmen eksekutif untuk terus mengembangkan sistem kesehatan dan upaya transformasi layanan kesehatan masyarakat. Kami memberikan perhatian serius dan terus mengupayakan langkah-langkah cepat dan terukur untuk mengatasi masalah ini. Eksekutif juga memahami bahwa tingginya AKI dan AKB berkorelasi erat dengan asupan gizi dan vitamin ibu hamil serta penanganan dan pelayanan persalinan. Oleh karena itu, eksekutif telah mengambil langkah-langkah antara lain. Pertama adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi, diantaranya melalui program puskesmas asuhan spesifik. Seluruh dokter, spesialis obgyn dan anak di Banyuwangi mengampu 45 puskesmas untuk meningkatkan jejaring dan meningkatkan kualitas layanan. Kedua, implementasi program edukasi gizi dan kesehatan reproduksi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 3. Penguatan sistem rujukan yang efektif untuk kasus berisiko tinggi. Dan 4. Program persalinan 6 tangan aman sehat dan terlindungi Yunti memastikan seluruh persalinan ditolong oleh 3 orang, yaitu tidak dari 1 dokter, 2 bidan atau 1 dokter, 1 perawat dan 1 bidan. Eksekutif juga terus berupaya memastikan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan untuk memastikan efektivitas setiap langkah yang diambil demi menurunkan AKI dan AKB di Banyuwangi. 5. Disampaikan terima kasih terhadap apresiasi fraksi yang terhormat terhadap capaian kinerja eksekutif
dalam menjalankan pemerintahnya sehingga bisa membuat Banyuwangi menjadi kabupaten yang syarat dengan prestasi. Ke depan akan menjadi komitmen eksekutif untuk lebih bekerja keras mempertahankan prestasi tersebut serta terus meningkatkan kinerja dan inovasi-inovasi yang lebih baik. Romawi 2, penjelasan atas pemandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa. Pada tahun anggaran 2004, belanja modal terrealisasi sebesar 75,25% dari anggaran yang telah ditetapkan. Eksekutif menyadari bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan realisasi belanja. Namun, eksekutif berkomitmen terhadap belanja daerah difokuskan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah dan prioritas pembangunan daerah, terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang difokuskan antara lain untuk mempertahankan dan menguatkan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan efisiensi pemberdayaan masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah di tengah tantangan keterbatasan fiskal. Selanjutnya, terhadap kegiatan yang tidak terrealisasi terhadap tersebut telah dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi serta telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Sebagai informasi tambahan, dapat dijelaskan terhadap kegiatan yang mengalami keterlambatan pembayaran telah selesai direalisasikan per bulan Maret 2025 karena merupakan kewajiban pemerintah daerah. Sedangkan untuk kegiatan yang pelaksanaan pekerjaan yang tidak ada yang melampaui tahun anggaran 2004 kecuali disebabkan putus kontrak. Selanjutnya, eksekutif sampaikan terima kasih atas perhatian khusus terkait dengan sektor pendidikan. Eksekutif sampaikan bahwa 1. Belanja pegawai merupakan belanja rutin yang secara rutin harus dikeluarkan dan dianggarkan setiap tahun. Belanja pegawai terdiri PNS, P3K, dan insentif tenaga honorer termasuk tunjangan profesi guru yang dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Porsi anggaran untuk pendidikan madrasah sudah diberikan ruang untuk diajukan melalui Musrenbang tahun berjalan. Eksekutif terus memberikan kesempatan kepada madrasah untuk mendapatkan porsi anggaran APBD Kabupaten Banyuwangi. 3. Program BPJ dimasukkan untuk menginvestasi calon mahasiswa baru yang cerdas dari keluarga tidak mampu. Ada 2 pola, yaitu beasiswa bidik misi dan beasiswa insidental. Alumni BPC memiliki kewajiban untuk mengikuti program Banyuwangi Mengajar. Mereka mengabdikan diri di pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 1 tahun untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan dengan cara menjadi tenaga pendidik di daerah dengan akses sulit terjangkau. Pada saat ini, beberapa lulusan BPC sudah bekerja di beberapa instansi, baik pemerintah maupun swasta. Terhadap capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banyuwangi dapat disampaikan bahwa capaian UHC pada tahun 2024 sebesar 94,39%. Secara umum mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, di mana capaian UHC pada tahun 2003 sebesar 78%. Pada tahun 2005 telah dialokasikan untuk pemenuhan UHC di Kabupaten Banyuwangi sebesar 30 miliar rupiah. Selain hal tersebut, eksekutif juga melakukan upaya-upaya melalui UPD terkait diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Para Berencana telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah pusat dapat ditambah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mendorong supaya perusahaan mempunyai CSR yang digunakan untuk masyarakat sekitar dalam membantu memberikan iuran kepesertaan BPJS melalui jalur mandiri. Di samping itu juga ada upaya dari desa untuk ikut serta di dalam inovasi yang disebut dengan pesiar, di mana desa menjadi ujung tombak untuk sosialisasi sekaligus pendaftaran peserta BPJS mandiri. Eksekutif sampaikan terima kasih atas perhatian dari fraksi terutama pada sektor UMKM. Terhadap sektor UMKM, dapat eksekutif sampaikan bahwa eksekutif berupaya meningkatkan pengembangan usaha mikro, di mana persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha sebesar 89,27% dan persentase usaha mikro naik kelas sebesar 36,73%.
Upaya yang telah dilaksanakan diantaranya pelatihan wirausaha, pelatihan penyuluhan keamanan pangan, program warung naik kelas, fasilitas serta UMKM, gratis ongkir dan pendampingan teman usaha rakyat. Selanjutnya, terhadap fenomena kejadian banjir bandang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa penyebab utama dari perubahan pola hidrologis dan ekologi yang mengakibatkan munculnya banjir bandang, diantaranya perkebunan berada di daerah dataran tinggi yang merupakan catchment area, perubahan komoditas perkebunan dan dampaknya pada hidrologi, perubahan penggunaan lahan terhadap debit sungai. 2. Telah dilaksanakan kajian risiko bencana pada Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sampai 2029. 3. Terhadap pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lingkungan dan koordinasi antar OPD maupun instansi vertikal, eksekutif telah dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan. Selanjutnya, terhadap nilai piutang daerah yang sangat tinggi, eksekutif terus melakukan upaya penagihan piutang dengan melakukan pendekatan dan mediasi secara persuasif serta melakukan perjanjian kerjasama dengan instansi terkait atau aparat penegak hukum dalam rangka kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya untuk melakukan upaya penagihan piutang daerah. Kedepannya, eksekutif akan melakukan validasi piutang daerah di mana akan melakukan verifikasi atas piutang-piutang daerah yang telah macet dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Romawi 3. Penjelasan atas pemandangan umum fraksi Demokrat terhadap pertanyaan dari fraksi Demokrat yang terhormat dapat eksekutif jelaskan sebagai berikut. 1. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Demokrat terhadap capaian pendapatan dari Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Eksekutif juga sepakat atas masukan dari fraksi Demokrat untuk selalu berinovasi, meningkatkan capaian pendapatan asli daerah guna mengurangi ketergantungan pada dana fiskal. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain penerapan dengan sistem EPAD atau EPAD, kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, eksekutif akan terus melakukan efektivitas, ekstensifikasi, intensifikasi, dan inovasi layanan, khususnya dalam upaya penyelesaian piutang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Selanjutnya, terhadap besaran nilai defisit pada RSUD Blambangan dan RSUD Genteng dapat eksekutif sampaikan sebagai berikut, bahwa hal tersebut disebabkan adanya penggunaan dana belanja yang bersumber bukan dari pendapatan LUT, sehingga untuk kebutuhan konsolidasi pelaporan, RSUD sebagai entitas akuntansi hanya mencatat nilai realisasi belanja tanpa mengakui penerimaan pendapatan. 3. Terkait anggaran belanja daerah yang belum dapat terserap optimal, eksekutif akan terus berusaha supaya belanja daerah di tahun yang akan datang dapat dioptimalkan. Terdapat beberapa faktor menyebabkan belanja daerah tidak terserap atau realisasi secara optimal, yaitu beberapa program kaitan yang sudah direncanakan dan dianggarkan mengalami hambatan dalam hal pelaksanaan dikarenakan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi teknis yang ada, situasi dan kondisi juknis yang ada, dan sumber pembiayaan yang masih belum terrealisasi serta upaya efisiensi dalam pelaksanaan. Meskipun realisasi belanja daerah kurang optimal, eksekutif tetap berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut. A. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi menurun dari 7,34% tahun 2003 menjadi 6,54% di tahun 2024. Pencapaian ini menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur. Bahkan kemiskinan ekstrim juga berhasil ditekan dari 0,43% pada tahun 2003 menjadi 0,29% pada tahun
2024. B. Gini rasio turun dari 0,351 pada tahun 2003 menjadi 0,312 pada tahun 2024. Turunnya Gini rasio menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Banyuwangi semakin merata, kesenjangan ekonomi semakin menurun, dan pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. 3. Tingkat pengangguran terbuka TPT turun menjadi 4,03%, lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur sebesar 4,9% dan nasional 4,9%, yang menandakan semakin banyak masyarakat yang terserap ke dunia kerja. D. Pada tahun 2004 perekonomian Kabupaten Banyuwangi tumbuh positif sebesar 4,68%. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan tetap terjaga, tercermin dari penurunan kemiskinan, perbaikan kesejahteraan, meningkatnya lapangan kerja, menurunnya ketimpangan pendapatan, dan stabilnya harga-harga. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi semakin inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. E. Pendapatan per kapita meningkat dari 58,08 juta rupiah di tahun 2003 menjadi 62,09 juta rupiah pada tahun 2024. Ke depan, eksekutif berkomitmen mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. 4. Dapat saya sampaikan bahwa untuk kekurangan penyaluran bagi hasil yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% kepada pemerintah desa disebabkan alokasi ADD yang seharusnya sebesar 137,7 miliar rupiah teralokasi di APBD sebesar 172,39 miliar rupiah, sehingga terdapat pelampauan alokasi sebesar 34,61% rupiah dan digunakan sebagai dukungan kekurangan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di pemerintah desa. 5. Terkait belanja barang dan jasa BOS, dapat disampaikan bahwa belanja barang dan jasa BOS dianggarkan sebesar 111,93 miliar rupiah pada tahun 2024. Sementara realisasinya adalah sebesar 116,01 miliar rupiah atau 103,6%. Realisasi belanja barang dan jasa BOS yang melampaui anggaran terjadi karena perubahan rencana keuangan dan anggaran satuan pendidikan atau RKAS pada aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) memiliki batas waktu dan prosedur yang harus diikuti, sehingga tidak semua perubahan dapat dilakukan secara spontan. Hal ini membuat satuan pendidikan tidak bisa melakukan penyelesaian anggaran untuk operasional kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya, eksekutif melalui dinas pendidikan akan mengupayakan dengan satuan pendidikan untuk meningkatkan supervisi proses perencanaan dan penganggaran dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP supaya proses perencanaan dan penganggaran dana BOS dapat berjalan dengan baik. 6. Dalam pelaksanaan realisasi belanja wajib mempedomi keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penandaan rincian belanja daerah dari penerimaan daerah yang telah ditentukan. Penggunaannya untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Selanjutnya, terhadap belanja yang tidak realisasi tersebut merupakan kegiatan bersumber dari rencana pembiayaan pinjaman daerah. 7. Terkait aset tetap pemerintah Kabupaten yang berada di lahan Pantai Bung yang dikeluarkan dari neraca tahun 2004, dapat eksekutif sampaikan bahwa saat ini permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara mufakat berdasarkan histori penguasaan tanah. Eksekutif melalui BPKAD telah mengajukan pendaftaran hak ke kantor pertanahan Banyuwangi dan menunggu proses pengukuran yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, yaitu pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan PT Pelindo Indonesia. Romawi 4. Penjelasan atas pemandangan umum fraksi Golkar. Pertama-tama izinkan eksekutif menyampaikan apresiasi
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi Partai Golkar atas apresiasi, masukan, serta perhatian yang diberikan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Menanggapi beberapa poin penting yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi Golkar, eksekutif sampaikan sebagai berikut. 1. Terlebih dahulu eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi Golkar yang terhormat atas kerja kerasnya mencermati dan meneliti Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Eksekutif menyadari bahwa pencapaian opini wajar tanpa pengecualian dan ditetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah dengan status kinerja tinggi dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan langkah awal untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, eksekutif akan terus berkomitmen untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih guna mencapai kesejahteraan rakyat Banyuwangi. 2. Terkait kebijakan penghematan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dalam rancangan anggaran tahun berjalan, eksekutif memahami bahwa efisiensi anggaran merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Penghematan belanja pegawai, belanja barang dan jasa bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, tetapi lebih diarahkan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas anggaran yang diperoleh sehingga menghasilkan kinerja yang berdampak. Hal ini sejalan dengan arahan nasional sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih hemat, fokus, dan berkualitas. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka efisiensi, antara lain melalui evaluasi kebutuhan real belanja pegawai, termasuk pengendalian honorarium, perjalanan dinas, dan kegiatan yang bersifat administratif. B. Optimalisasi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dan sistem pengadaan secara elektronik untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan transparan. C. Refocusing program atau kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan prioritas daerah. Eksekutif juga terus berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tetap mengedepankan prinsip value for money serta mendukung prioritas pembangunan daerah. 3. Selanjutnya terhadap Silpa tahun anggaran 2004, eksekutif sampaikan bahwa dalam beberapa program kaitan yang sudah direncanakan dan dianggarkan belum atau tidak dapat dilaksanakan dikarenakan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, termasuk tidak adanya pelaksanaan pinjaman daerah. Eksekutif sependapat bahwa tidak dilaksanakan pinjaman daerah merupakan langkah bijak untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari beban anggaran di tahun-tahun mendatang. Berbagai upaya dan kerja keras terus akan kita tingkatkan ke depannya. Di antaranya, eksekutif akan merasionalisasikan jumlah pagu anggaran dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatuhan, dan penghematan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan. Sisa selfie pembiayaan anggaran atau SIPA yang cukup menjadi wujud dari pengelolaan keuangan yang sehat serta akan memanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Romawi 5. Penjelasan atas pemandangan umum fraksi Gerindra. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Gerindra terhadap capaian kinerja prestasi yang telah diperoleh bersama. Hal ini menjadi indikasi bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan anggaran untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedepannya, eksekutif berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik dan mewujudkan good government yang lebih baik lagi. Selanjutnya, atas pendukung fraksi Gerindra yang terhormat, dapat disampaikan sebagai berikut. Berkenaan dengan tanggapan fraksi Gerindra mengenai akuitas,
eksekutif sampaikan bahwa ekuitas atau kekayaan bersih yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan selisih antara total aset dikurangi dengan total kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ekuitas menggambarkan kemampuan sumber daya pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan tanpa bergantung pada utang. Penjelasan secara rinci mengenai ekuitas telah disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Penyusunan laporan perubahan ekuitas telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan nomor 1 serta peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Selanjutnya, terkait nilai penyusutan aset dapat eksekutif sampaikan bahwa eksekutif telah melakukan perhitungan atas penyusunan aset tetap sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2011 tentang penyusunan barang milik daerah. Eksekutif sampaikan nilai penyusunan aset tetap senilai 7,10 triliun tersebut terdiri dari akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar 1,31 triliun, penyusutan aset gedung dan bangunan sebesar 1,13 triliun, penyusutan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar 4,36 triliun, serta penyusunan aset tetap lainnya sebesar 24,81 miliar. Penjelasan mengenai penyusutan aset tetap telah eksekutif jelaskan dalam lampiran 7 dalam raperda ini. 6. Terakhir, penjelasan atas pemegang umum fraksi Nasdem, fraksi Persatuan Pembangunan. Eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi Partai Nasdem P3 yang telah menyampaikan pemandangan umum baik yang bersifat apresiasi, saran, masukan maupun pertanyaan. Eksekutif akan tetap berkomitmen untuk mempertahankan semua pencapaian selama tahun 2024 dan akan berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk lebih baik lagi. Semua pencapaian tentunya tidak lepas dari peran dan komitmen semua pihak. Terkait dengan pemandangan umum dari fraksi Partai Nasdem P3, maka dapat eksekutif sampaikan penjelasan sebagai berikut. 1. Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem P3 atas apresiasi yang diberikan terhadap capaian pendapatan daerah tahun anggaran 2004 yang terrealisasi sebesar 3,37 triliun atau 102,40% dari target anggaran sebesar 3,30 triliun. Semua pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras serta sinergi antara eksekutif dan legislatif serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kesadaran untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya melalui kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah. Terkait pendapatan asli daerah yang terrealisasi sebesar 597,54 miliar atau 94,85% dari target sebesar 630 miliar. Eksekutif menyadari bahwa hal ini masih menyisakan ruang untuk perbaikan dan peningkatan. Oleh karena itu, ke depan eksekutif akan terus berupaya mengoptimalkan potensi sumber-sumber PAD, memperbaiki sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pelayanan dan inovasi dalam tata kelola pendapatan daerah. 2. Terhadap saran fraksi yang terhormat agar mengoptimalkan realisasi belanja menjadi perhatian bagi eksekutif untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi percepatan penyerapan anggaran. Eksekutif akan terus berupaya tentunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta lebih selektif dalam penyusunan program kegiatan SKPD dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan penghematan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan. Sebagai bagian dari manajemen pembangunan daerah, tidak hanya dilakukan terhadap sektor penerimaan, tetapi juga sektor penyerapan anggaran agar dapat memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Banyuwangi. 3.
Eksekutif menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan dari seluruh fraksi Nasdem, khususnya yang menyoroti capaian indikator belanja modal dan infrastruktur. Kami memahami bahwa belanja modal dan pembangunan infrastruktur merupakan elemen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan konektivitas wilayah, serta pelayanan publik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, capaian realisasi yang belum maksimal tentu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dapat kami sampaikan bahwasanya realisasi atas pelaksanaan belanja modal dimaksud sebesar 95-100%. Ke depan akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam pengawasan anggaran yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan tujuan. 4. Selanjutnya, terhadap saran dari fraksi yang terhormat dapat disampaikan bahwa percepatan realisasi hibah menjadi perhatian serius dan saat ini diupayakan untuk dapat segera terrealisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Terhadap imbauan dari fraksi yang terhormat, kami sampaikan terima kasih. Eksekutif akan terus melakukan upaya peningkatan pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes melalui inovasi yang selaras dengan Kemendes nomor 3 tahun 2005 tentang pengelolaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan melalui penyertaan modal BUMDes. Eksekutif akan terus memperkuat peran dalam pengelolaan BUMDes sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa. Dengan demikian, BUMDes dapat memberikan kontribusi yang besar dengan unit usaha swasembada pangan secara komunal dan berkelanjutan. Eksekutif sampaikan terima kasih terkait usulan peningkatan kesejahteraan Ketua RT. Dengan eksekutif akan berupaya agar pemerataan kesejahteraan tercapai dengan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Perlu kami sampaikan bahwa insentif RT RW pemerintah desa hanya dapat didanai oleh sumber dana yang berasal dari alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi, di mana peruntukannya selain insentif RT RW diantaranya juga digunakan untuk pemberian penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, operasional DPD, tunjangan BPD, pembinaan kemasyarakatan desa, pembinaan lembaga masyarakat desa, dan pelaksanaan musyawarah desa. Oleh karena itu, untuk menaikkan besaran insentif RT RW memerlukan kajian secara komprehensif. Demikianlah penjelasan yang dapat eksekutif sampaikan menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi yang terhormat, dengan harapan dapat menyatu padukan pemahaman dan cara pandang antara eksekutif dengan fraksi-fraksi yang terhormat, sehingga dapat menjadi bahan dalam proses penetapan persetujuan Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan tambahan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka.